Shalom, selamat pagi Oma Opa yang tergabung dalam PKLU GPIB se-Indonesia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi kehidupan sampai pagi hari ini. Dan kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Anna Magdalena Munte Gurning, anggota PKLU Jemaat Efata Semarang. Oma Opa yang terkasih, untuk mengawali aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami persekutuan kaum lansia GPIB datang ke hadapan-Mu yang kudus, untuk mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi kami semua. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menguatkan iman kami sebagai awal kami melangkah hari ini. Bukalah hati kami masing-masing dan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti isi dan maksud firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Oma Opa yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma Opa yang terkasih, renungan kita pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, memberi tema hidup menurut ketetapannya. Allah melarang umatnya membuat berhala dalam bentuk patung, tugu berhala, batu berukir, dan sujud menyembahnya. Umat dipanggil hanya beribadah kepada Allah, memelihara hari Sabat dan tempat kudusnya. Hanya Allah yang hidup, yang patut disembah, bukan berhala buatan tangan manusia.
Bila umat menuruti ketetapan Tuhan dan berpegang pada perintahnya, Ia akan mendatangkan hujan pada waktunya, sehingga tanah menghasilkan tanaman dan pohon-pohon akan memberi buah. Ketaatan kepada hukum Tuhan mendatangkan kelimpahan berkat-Nya. Allah membenci penyembah berhala dan cemburu kepada yang melakukannya. Dengan menyembah berhala, manusia telah menggeser kedudukan Tuhan kepada benda-benda mati tak bernyawa yang disembah sebagai ilah. Masih ada orang yang percaya kepada kekuatan tertentu sebagai berhala dan menjadi pegangan hidup, karena benda-benda itu dipercayai mengandung khasiat yang dapat diandalkan. Saat ini banyak berhala modern. Semua, apa saja, bahkan benda, kekuasaan, prestasi, pikiran, pemahaman, atau seseorang atau manusia bila telah menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang utama dan diandalkan manusia adalah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala jauh dari berkat Tuhan. Bahkan ada yang disembahnya sebagai yang diandalkan akan mendatangkan kutuk. Namun, jikalau kita hidup menuruti ketetapan Tuhan, yaitu firman-Nya, maka hidup kita akan diberkati. Di tengah kesulitan hidup, ada orang-orang yang mengambil jalan pintas, mengkompromikan imannya dan bergabung pada kekuatan lain. Awalnya ia merasa sukses, tapi akhirnya dalam kesuksesan ada harga yang harus dibayar sebagai ganjarannya. Sebab orang-orang yang menyembah berhala berhutang pada iblis. Suatu saat iblis akan meminta bayaran dengan ganjarannya kehidupan kita. Karena itu, buanglah berhala dan hiduplah menurut ketetapan-ketetapannya. Demikianlah renungan kita pagi ini. Oma opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang mengucap syukur atas kasih karunia dan berkat-Mu pagi ini bagi kami semua, sehingga diberi kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami di dalam aktivitas hari ini. Kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja dan pelayanannya dimanapun berada. Khususnya GPIB, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati pelayanan GPIB sehingga dapat menjadi terang bagi setiap orang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pemerintah kami di dalam menjalankan program-programnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami juga menyerahkan Dewan PKLU yang sudah membuat program ini. Tuhan selalu memberkati dan menyertai para pengurus Dewan PKLU
sehingga apa yang direncanakan dalam program pelayanannya dapat terlaksana dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk oma, opa yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Tuhan juga memberi kesehatan, semangat di masa tua, dan kami boleh menjadi teladan bagi anak cucu kami. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oma opa dimanapun berada, terima kasih sudah bergabung pada program ini. Tetap semangat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.